Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang, saya sedih dan sangat prihatin dengan hadirnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pada awalnya saya sangat mengapresiasi dengan tujuan awal dari Permendikbudristek ini, yaitu mengatasi tindak kekerasan dalam lingkungan kampus. Namun ternyata isi dari Permendikbudristek ini jauh api dari panggang. Banyak sekali kejanggalan dan sangat kental dengan poin dalam draft RUU penghapusan kekerasan seksual RUU PKS yang telah ditolak oleh masyarakat luas. Di sini rasa keprihatinan saya ketika suatu produk peraturan yang sejatinya dapat menjadi kekuatan besar dalam perlindungan dunia pendidikan justru malah dijadikan alat untuk menghancurkan nilai-nilai yang tertanam di dalam dunia pendidikan, terutama menjauhkan para mahasiswi kepada ajaran agamanya. Dengan kehadiran Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, generasi penerus bangsa yang seharusnya menjadi benteng moralitas bangsa sengaja ingin dilemahkan dengan cara lebih mengedepankan hak pribadi, menjadi individualis untuk mendegradasi nilai-nilai norma agama dan adab yang berlaku. Di dalam Permendikbudristek ini juga dikatakan bahwasannya akan terjadi penindakan bila ada unsur kekerasan, bila ada unsur pemaksaan di dalam melakukan perbuatan seksual. Ini artinya apa? Bila perbuatan seksual itu dilakukan atas dasar suka sama suka atau persetujuan kedua belah pihak, walaupun tanpa ikatan pernikahan, maka dianggap sah. Dan jelas itu adalah salah satu cara untuk melegalkan perzinahan atau free sex. Na'udzubillah min zalik. Dengan kondisi seperti itu, maka sangat jelas ya, juga Permendikbudristek ini akan menjadi pintu masuk untuk memfasilitasi perilaku penyimpangan seksual LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini sudah jelas-jelas sangat bertentangan dengan agama dan Pancasila. Sebagai umat Islam, kita harus membentengi anak-anak kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina, LGBT adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surat Al-Isra, kalau kita baca di ayat 32, yang artinya saya sampaikan, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sahabat Bang Dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, tentunya kita semua harus dapat menyikapi segala hal dengan pikiran yang jernih dan berpegang kepada Al-Quran. Berpegang kepada Al-Quran dan hadis itu sangat penting dan perlu serta wajib agar kita tidak terjebak oleh suatu ajakan atau godaan yang dibalut dalam bentuk peraturan, mengatasnamakan kebinekaan, mengatasnamakan hak azazi manusia, ataupun mengatasnamakan apapun yang justru malahan akan menenggelamkan kita kepada dosa dan keburukan-keburukan di dunia ini. Dan pastinya kita akan menjadi orang-orang yang merugi nantinya. Di dalam Al-Quran, Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Oleh karena itu, saya sangat menentang dan saya sangat meminta agar Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini dicabut. Dan bila ingin tetap dilaksanakan, maka harus dilakukan perubahan-perubahan di mana di dalam pembahasannya maupun penanganannya harus melibatkan organisasi keagamaan. Kita semua harus pahami, nilai-nilai Pancasila harus tertanam dan terpatri dengan kuat. Jangan sampai dilemahkan,
terutama bagi generasi-generasi penerus bangsa. Semoga ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita dan juga dapat berguna serta bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.